Ya, ini yang cukup menarik ya. Jadi dalam dunia kedokteran tidak ada atau dikenalnya istilah bekam ya, atau al-hijama. Dalam konsep kedokteran, bekam ini dianggap sebagai pengobatan alternatif ya. Pengobatan yang ya penting nggak penting gitu ya. Jadi nggak dianggap sebagai sebuah pengobatan yang masuk dalam dunia kedokteran. Padahal kalau dikaji dari sisi ilmiah ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa kalau saya contohkan jantung ini seperti lautan, terus pembuluh darah besar sungai, pembuluh darah lebih kecil kali, dan yang paling kecil namanya kapiler, kita sebut got lah misalnya bahasanya. Jadi kan ada aliran darah dari got, dari kali, dari sungai ke laut, sama dengan jantung pembuluh darah kita. Nah ternyata daerah-daerah yang paling kecil di pembuluh darah, yang disebut dengan pembuluh darah kapiler, itu daerah yang banyak terjadi sumbatan-sumbatan. Ya kalau kita ibaratkan kalau sungai sama got, kalau ada sumbatan sedikit pasti kan yang tersumbat di gotnya, bukan di sungainya. Sama dengan di daerah pemakaman itu. Nah kapiler itu ternyata banyak di daerah-daerah yang tepi atau pinggir. Salah satunya adalah di end organ atau di daerah kulit. Kulit itu banyak pembuluh darah kapiler-kapiler yang kecil sekali. Dan itu sering terjadi sumbatan. Maka itu kenapa indikasi-indikasi medis itu sering dilihat di kulit. Misalnya penyakit hepatitis, bilirubinnya meningkat, kulitnya warnanya kuning. Contoh lagi misalnya penyakit misalnya gagal ginjal, urium naik, kreatinin naik, kulitnya agak berwarna hitam. Jadi banyak kulit itu sebagai manifestasi ending akhir dari sebuah produk metabolisme tubuh. Oleh karena itu ketika proses pembekaman kan ini melibatkan kulit. Nah kulitnya itu dikop, kemudian dibikin perukaan dengan harapan darah yang ditimbulkan itu terkop lagi, tertarik. Karena ternyata kalau di got nyumbat, ini saya contohkan saja supaya masyarakat mudah ya. Got nyumbat disodok gampang. Tapi kalau pembuluh darah tepi kapiler nyumbat gimana nyodoknya kan gitu kan? Nah, dengan cara dilukat, dikop. Gitu ya. Jadi sumbatan-sumbatannya ini bisa ketarik gitu ya. Maka itu kenapa bekam ini sangat bagus sekali untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan di daerah pembuluh darah tepi. Sehingga ibaratnya kalau ujungnya nyumbat, ibarat selang air, ujungnya nyumbat, kira-kira gimana nih? Apa sih istilahnya salurannya atau selangnya? Pasti kan keras. Nah, itu yang disebut dengan kalau bahasa medisnya hipertensi. Hipertensi itu adalah kerasnya atau tingginya tekanan di dinding pembuluh darah. Nah, gimana cara menghilangkan darah tinggi? Nah, salah satunya sumbatnya dihilangkan. Maka dia akan kendor lagi. Nah, itu bahasa medisnya disebut dengan resistensi vaskuler perifer atau tahanan pembuluh darah tepi. Maka itu kenapa bekam ini sangat bagus untuk mengurangi resistensi vaskuler perifer. Maka itu orang-orang yang darah tinggi, sangat bagus sekali itu dengan proses pembekaman. Karena ujungnya itu bisa, sumbatnya dihilangkan dengan ditarik. Dan kenapa bekam ini kok bisa menghilangkan sumbatan? Karena tadi proses pelukaan, kemudian pengokopan. Jadi akan tertarik. Dan uniknya lagi bahwa daerah-daerah yang dibekam itu daerah-daerah yang sering banyak nyumbat. Daerah mana yang sering banyak nyumbat? Daerah yang jarang sekali bergerak. Ibaratnya ada selang, kalau gerak-gerak terus kan berarti sumbatannya jadi rontok gitu ya. Tapi kalau nggak bergerak pasti dia akan macet di situ. Maka itu daerah-daerah yang jarang bergerak, misalnya daerah punggung. Ini kan jarang sekali bergerak ya. Kalau tangan sih nggak nyumbat lah ini ya, karena setiap hari kita bergerak. Maka itu kenapa titik-titik sunnah bekam itu banyak di daerah-daerah belakang. Ya daerah sini, daerah sini, daerah sini. Ini daerah-daerah yang paling banyak nyumbat nih. Nah, sumbatan-sumbatan yang paling sering itu apa? Yang pertama, plak. Terus pembuluh darah atau darah-darah tua yang dia nggak bisa elastis lagi sehingga dia ngendap di situ. Karena ternyata ukuran darah merah dengan pembuluh darah itu gedean darah merahnya. Tapi kenapa dia bisa lewat begini? Karena dia daya elastis. Nah, dia bisa elastis begini, saya tidak elastis. Tapi darah tua nggak elastis lagi, dia nempel sini, plak nyumbat. Nah, maka itu kenapa disunahkan sebulan sekali itu karena setiap hari pasti darah itu akan mengalami proses tua. Itu sumbatan yang pertama. Belum lagi lemak, belum lagi trombus, belum lagi toksin dan sebagainya akan numpuk di situ. Banyak. Kalau sudah darahnya nempel di sini ibarat got, taruhnya misalnya yang nyumbat rambut dulu, nanti nempel lagi kan kertas, terus kemudian barang yang lain. Nah, sumbatan itu akan menyebabkan darah tidak bisa mengaliri nutrisi menuju sel, timbullah kematian sel, ya. Maka itu kulit kita menjadi jelek, buruk dan sebagainya. Maka itu bekam ini sangat bagus untuk menghilangkan sumbatan dan melancarkan aliran darah. Itu manfaat dari sisi yang pertama bahwa ternyata bekam itu sangat bagus untuk tadi. Terus yang kedua, kalau sumbatannya itu terambil, berarti kan komponen-komponen yang tidak berguna bisa terbuang. Racunnya terbuang, trombusnya terbuang, semuanya terbuang. Maka itu kenapa bisa menurunkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, kolesterol. Maka itu kenapa bekam bisa menurunkan kolesterol, asam urat, bisa menurunkan asam urat, terus kemudian racun, bisa membuang racun. Nah, darah tua ini kalau seandainya memang tidak tidak berguna dan nyumbat, sering dipatati, diolah di limpa. Tapi gara-gara sudah dikeluarkan darah bekam, maka beban kerja limpa juga menjadi berkurang. Nah, ini gambaran sedikit kenapa bekam ini sangat penting. Bahwa ternyata tubuh kita ini sering terjadi metabolisme yang menyebabkan tersumbatnya aliran darah dengan segala penyebab. Baik itu trombus, baik darah tua gitu ya, ataupun toksin, ataupun zat-zat lain yang memang tidak dibutuhkan yang akan menyumbat di daerah pembuluh darah tepi. Jadi saya diajarkan untuk selalu bergerak tiap bulan. Disunahkan sebulan sekali. Karena setiap hari kan kita makan, ya kan. Darah juga ada waktu untuk regenerasi. Setiap hari kadang-kadang kita makan racun, apalagi sekarang ini makanan banyak yang mengandung racun gitu kan, yang tidak berguna, pestisida, pengawet dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kenapa pentingnya berbekam gitu ya untuk 1 bulan 1 kali. Nah, itu gambarannya sama.